Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tapi agama Islam masuk ke Nusantara tanpa peperangan? Bukan melalui pedang atau penjajahan, melainkan melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah yang damai. Fakta ini mengejutkan banyak orang, bahkan di kalangan Muslim sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya Islam bisa masuk ke Asia Tenggara dan menyebar begitu luas tanpa kekerasan? Mari kita bongkar sejarah aslinya. Sejarah mencatat, Islam pertama kali masuk ke wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-7, bahkan sebelum bangsa Eropa tahu di mana letak Nusantara. Sumber sejarah dari Tiongkok menyebutkan adanya komunitas Arab Muslim di pesisir Sumatera sekitar tahun 674 Masehi. Mereka bukan penakluk, mereka adalah pedagang. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat India, dan kemudian dari Kesultanan Malaka datang ke pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Barus, Aceh, Pasai, dan Palembang. Mereka tidak memaksa penduduk lokal memeluk Islam. Mereka berdagang, menikah dengan penduduk lokal, dan memperkenalkan Islam melalui contoh akhlak yang baik, kejujuran, dan etika dagang. Pertanyaannya, kenapa ajaran Islam bisa diterima dengan cepat oleh masyarakat lokal? 1. Sifat universal Islam yang mudah dipahami dan sesuai dengan budaya lokal. Contohnya, konsep tauhid sangat cocok dengan kepercayaan masyarakat yang sudah mengenal konsep ketuhanan. 2. Sistem sosial Islam yang adil menarik hati para bangsawan dan rakyat biasa. Dalam Islam, semua orang diperlakukan setara di hadapan Tuhan, berbeda dengan sistem kasta yang ada saat itu. 3. Perkawinan strategis. Banyak pedagang Muslim menikahi perempuan bangsawan lokal, dari sinilah muncul keluarga-keluarga Islam pertama. Islam tidak hanya dibawa oleh pedagang, ada tokoh-tokoh besar yang berperan penting. Syekh Ismail ulama awal dari Arab yang datang ke Samudra Pasai. Syekh Yusuf Al-Makassari penyebar Islam di wilayah timur Indonesia. Maulana Malik Ibrahim salah satu wali Songo, pelopor Islam di tanah Jawa. Wali Songo tokoh-tokoh dakwah Islam yang sangat toleran dan akomodatif terhadap budaya lokal. Mereka tidak menghancurkan budaya lama, tapi mengislamkan budaya tersebut secara perlahan. Misalnya, gamelan tetap dipakai dalam dakwah. Wayang juga digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Penyebaran di berbagai wilayah. Aceh Sumatera Utara. Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh adalah pusat Islam awal. Aceh bahkan dijuluki Serambi Mekar, Jawa. Wali Songo menyebarkan Islam lewat seni dan budaya. Sunan Kalijaga terkenal lewat wayang, Sunan Bonang lewat musik. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa, Kalimantan. Islam menyebar lewat kerajaan Banjar dan Kesultanan Pontianak. Para raja memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi. Sulawesi dan Maluku. Islam masuk ke Goa, Ternate, Tidore, dan Buton melalui dakwah damai para ulama dan pernikahan politik. Papua, beberapa wilayah pesisir Papua, seperti Fakfak, juga telah menerima Islam sejak abad ke-16. Berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah atau Afrika Utara yang kadang melalui ekspansi militer, di Asia Tenggara nyaris tak ditemukan jejak peperangan dalam proses Islamisasi. Sebagian besar penduduk memeluk Islam karena keyakinan, bukan paksaan. Dalam sejarah Islam, memang dakwah damai adalah metode utama. Nabi Muhammad sendiri berdakwah selama 13 tahun di Makkah dengan pendekatan damai. Spirit inilah yang dibawa oleh para penyebar Islam ke Nusantara. Jejak penyebaran damai itu bisa kita lihat hingga hari ini. Masjid-masjid kuno seperti Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan Masjid Demak. Tradisi budaya Islam lokal seperti sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Isang dan batu bertuliskan Arab di pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Bahkan sistem pendidikan pesantren yang tumbuh sejak zaman Wali Songo masih eksis hingga sekarang sebagai pusat pembelajaran Islam. Islam menyebar ke Asia Tenggara bukan dengan senjata, tapi dengan akhlak, ilmu, dan cinta damai. Sejarah ini bukan hanya penting untuk dikenang, tapi juga menjadi pelajaran bahwa perubahan besar bisa terjadi tanpa kekerasan. Inilah warisan peradaban yang membuat Indonesia dan Asia Tenggara menjadi rumah besar bagi umat Muslim dengan beragam budaya, tapi satu dalam keyakinan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.